sebagian masyarakat sudah pernah mendengar tentang wabah coronavirus. Sebenarnya kenapa sih bisa muncul virus baru yang sebelumnya belum pernah ada sama sekali di muka bumi? Kenapa juga virus ini bisa nular dengan sangat cepat? Lalu, apa aja sih aspek medis yang perlu kita ketahui tentang virus ini? Mari kita simak dalam layanan informasi berikut. Pertama-tama, kami mau mengingatkan kembali bahwa coronavirus yang sedang mewabah ini punya dua nama ofisial, yaitu Novel Coronavirus atau nCoV dan SARS-CoV-2. Jadi keduanya sama aja. Sementara itu, penyakit yang disebabkan oleh virus ini disebut juga sebagai COVID-19. Nah, pernah nggak sih kita bertanya-tanya mengapa bisa muncul virus baru seperti nCoV ini? Jadi, sebagian besar penyakit infeksi akibat virus baru yang terjadi di manusia sebenarnya merupakan virus-virus yang berada di hewan. Pengetahuan kita mengenai virus-virus yang ada di hewan ini sangat terbatas, bahkan pada hewan yang sudah tersertifikasi atau hewan peliharaan. Jadi apalagi pada hewan liar yang bergerak bebas. Nah, nCoV itu sebenarnya dia ini adalah kemungkinan virus yang sudah ada sejak lama. Tapi kita nggak tahu aja. Nah, berdasarkan penelitian, bukti yang paling kuat menunjukkan bahwa nCoV ini dimulai dari kelelawar karena memang kelelawar diketahui sebagai spesies yang mengandung coronavirus dengan variasi yang paling beragam. Nah, apa dong yang bikin virus ini yang tadinya ada di hewan bisa menginfeksi manusia? Ada dua aspek penting. Yang pertama adalah adanya kontak antara hewan dengan manusia, serta kemampuan adaptasi virus itu sendiri di inang yang baru. Dalam hal ini adalah manusia. Nah, kelelawar yang mengandung nCoV berkontak dengan manusia di Wuhan. Nah, nCoV ini memiliki kemampuan adaptasi di tubuh manusia. Akibatnya, bisa terjadi penularan nCoV dari manusia ke manusia lainnya tanpa harus ada paparan dengan kelelawar. Pertanyaan besarnya adalah kenapa sih penularannya bisa cepat banget? Nah, salah satu hal yang mempengaruhi kecepatan transmisi penularannya adalah jalan masuknya virus. Nah, nCoV ini akan spesifik. Yang diserang adalah paru-paru karena ada komponen sel di paru-paru yang bisa ditinggali oleh nCoV. Nah, nCoV ini dia memasuki sel tersebut. Jadinya nCoV ini bisa dikeluarkan oleh tubuh yang menderitanya melalui lendir pernapasan atau yang bisa kita kenal droplet yang tanpa kita sadari kita bisa keluarkan saat bernafas sekalipun. Bisa dibayangin nih kenapa pada saat kita batuk, lendir dari pernapasan itu akan keluar dalam jumlah yang banyak dan kecepatan tinggi, bahkan sampai kelihatan sama orang lain. Nah, nCoV yang terdapat pada lendir pernapasan orang yang terinfeksi akan mudah terpapar ke orang yang sekitarnya. Terus gimana nCoV yang ada di lendir tersebut apakah bisa tembus kulit? Nah, untungnya enggak. Nah, untuk cara penularan, cara pencegahan, penanggulangan resiko penularan, dampak positif dan negatif, serta harapan ke depan juga cara kita menjaga kesehatan mental di situasi pandemi ini akan dibahas lebih detail dalam layanan informasi berikutnya. Terima kasih. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap virus COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga berat dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala umum yang terjadi adalah demam, batuk kering, kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum, rasa nyeri di tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hingga hilang indera perasa dan penciuman. Ruam pada kulit akan ada atau perubahan pada jari tangan atau kaki. Gejala serius, kesulitan bernafas, nyeri dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Segera cari bantuan medis jika Anda mengalami gejala serius. Hubungi dokter fasilitas kesehatan yang ingin Anda tuju sebelum mengunjunginya. Orang dengan gejala ringan dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini, tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. Saat pertama kali COVID-19 ini terdeteksi di Wuhan, virus ini menyerang pada usia 40 tahun ke atas. Nah, akan tetapi di Indonesia COVID-19 ini
telah bermutasi dan dapat menularkan pada semua usia. Bahkan bayi yang baru lahir pun bisa tertular COVID-19 ini. Nah, di Indonesia ada beberapa orang yang mudah terinfeksi virus COVID-19 ini. Yang pertama yaitu orang yang imun tubuhnya rendah atau imun tubuhnya tidak kuat. Yang kedua, orang yang memiliki penyakit bawaan. Dan yang ketiga, anak-anak. Karena anak-anak ini imunnya belum kuat, jadi mudah terpapar atau tertular COVID-19 ini. Kita semua tahu bahwa COVID-19 telah membuat kepanikan di seluruh negeri. Oleh karena itu, sangat baik untuk kita dapat mencegah penularan virus corona tersebut. COVID-19 bukan hanya membuat panik, namun juga menimbulkan kerugian dari sektor ekonomi. Akan tetapi, COVID-19 memberikan dampak positif bagi kesehatan kita. Contohnya seperti kita jadi lebih rajin mencuci tangan, karena dengan mencuci tangan merupakan langkah awal pencegahan dari segala macam penyakit, seperti infeksi pencernaan, pernafasan, dan untuk itu kita harus wajib mencuci tangan dengan benar. Kemudian, dampak positif yang kedua, sadar akan kebersihan lingkungan. Tentunya, lingkungan yang bersih menjadi salah satu tolak ukur akan pengembangan suatu penyakit. Jadi, alangkah baiknya jika kita selalu membersihkan benda-benda yang ada di sekitar rumah kita. Contohnya seperti meja, gagang pintu, lemari, keyboard, dan sebagainya. Dampak positif yang ketiga yaitu mengubah pola makan sehat. Ada beberapa cara pencegahan virus corona melalui makanan. Contohnya dengan menghindari makanan cepat saji dan lebih baik makan dengan masakan sendiri di rumah. Dampak positif yang keempat adalah rajin berolahraga. Di saat pandemi seperti ini, banyak sekali masyarakat yang rajin berolahraga. Karena dengan berolahraga, kita tentunya dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita dan mencegah dari berbagai macam penyakit. Yang kelima selanjutnya yaitu berdoa. Pada masa pandemi seperti ini, banyak sekali masyarakat yang lebih banyak berdoa. Karena dengan berdoa dapat memberikan energi positif bagi diri kita, sehingga sistem kekebalan tubuh kita ikut meningkat. Itulah dampak-dampak positif COVID-19. Meski demikian, kita tetap wajib menjaga dan waspada terhadap virus corona tersebut. Dampak negatif penyebaran COVID-19. Dalam bidang ekonomi, daya beli masyarakat menurun. Banyak perusahaan yang gulung tikar yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran yang ada di Indonesia. Sedangkan dalam bidang pendidikan sendiri, seluruh aktivitas pendidikan dilakukan dari rumah karena semua sekolah yang ada di Indonesia ditutup untuk sementara. Nah, dalam bidang kesehatan, rumah sakit menjadi penuh dengan pasien COVID, sehingga banyak pasien COVID ini yang dipindahkan ke tempat khusus seperti Wisma Atlet. Nah, sedangkan pasien sendiri itu merasa depresi karena penyebaran COVID ini sangat cepat. Nah, tenaga nakes kewalahan akan adanya pasien COVID ini karena terlalu banyak, sedangkan tenaga medis sendiri di Indonesia sangatlah sedikit, yang mengakibatkan jam kerja nakes lebih panjang daripada biasanya. Nakes sendiri penurunan kesehatan akibat banyaknya jam kerja yang mengakibatkan kebanyakan dari nakes itu tertular COVID-19. Terima kasih. Pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Seperti yang kita lihat di poster belakang saya ini, untuk pencegahan agar kita tidak terkena COVID-19, yang pertama dengan mencuci tangan, rajin-rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua dengan menjaga jarak, yaitu sekitaran 1 lencang tangan
untuk tubuh kita dan tubuh orang lain. Yang ketiga, dengan tetap menggunakan masker walaupun kita keluar rumah sebentar saja. Yang keempat, jangan menyentuh bagian wajah kita ketika tangan kita kotor. Atau kita bisa menggunakan hand sanitizer dulu, kemudian kita mencuci tangan, baru kita bisa menyentuh bagian wajah kita. Yang kelima, saat batuk atau bersin, kita harus menutup hidung kita dan mulut kita, atau kita bisa menggunakan siku kita seperti ini. Yang terakhir yaitu dengan tetap meminum vitamin C, menjaga imun, dan makan makanan sehat serta olahraga. Untuk penanggulangan, kita tidak perlu takut lagi untuk melaporkan kondisi tubuh kita kepada nakes atau kepada tenaga kesehatan yang lainnya ketika kita mengalami gejala-gejala COVID-19. Gejala-gejala COVID-19 yaitu seperti sakit kepala, sesak napas, mudah lelah, diare, batuk kering, serta sakit tenggorokan. Memang dari beberapa pasien COVID-19 ini ada yang tidak memiliki gejala, tapi jika kita sering keluar rumah dan kita sering berinteraksi dengan orang lain, kita wajib melaporkan perkembangan tubuh kita kepada nakes supaya penyakit COVID-19 ini tidak semakin menyebar di Indonesia. Sekarang kita masuk ke harapan ke depan setelah COVID-19. Untuk saat-saat ini mungkin harapan kita semua sama, yaitu ingin aktivitas cepat kembali normal, sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Karena semenjak pandemi COVID-19 ini banyak sekali aktivitas yang terpaksa harus dihentikan, seperti kegiatan bersekolah, kegiatan keluar rumah, dan juga bekerja. Pandemi COVID-19 ini juga banyak sekali berimbas kepada kita semua, seperti di PHK-nya karyawan, dan juga kita menjadi takut untuk keluar rumah karena takut terpapar virus. Banyak sekali rumah makan yang terpaksa tutup karena tidak ada pengunjung dan pelanggan yang datang. Nah, selain itu golongan pengusaha yang menggantungkan penghasilannya dari keramaian. Semua kalangan berdoa dan ingin sekali pandemi ini cepat selesai. Nah, yang bisa kita lakukan selain berdoa adalah mengikuti protokol kesehatan yang pemerintah canangkan, seperti menggunakan masker ketika keluar rumah, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan diri. Yes. Gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, ini adanya rasa terasingkan pada saat proses karantina. Nah, yang kedua, ada rasanya kesedihan. Kesedihannya tuh pada saat kita jauh dari keluarga, misalnya anak rantau. Di sini dia nggak bisa pulang, gitu. Nah, kesedihannya tuh di situ. Biasanya mungkin 1 minggu sekali, 1 bulan sekali pulang. Ini nggak bisa pulang karena proses karantina tersebut. Nah, yang ketiga, ada rasa kecemasan. Kecemasannya tuh biasanya kan kita kalau keluar rumah santai aja nih, kayak nggak ada apa-apa. Nah, selama proses karantina ini, mau keluar rumah aja, itu ada rasa cemas, takut terhadap wabah, takut terkena virus, banyak kecemasan-kecemasan yang akan timbul nantinya. Tips menjaga kesehatan mental selama proses karantina COVID-19. Yang pertama, kita bisa melakukan kegiatan fisik, salah satunya olahraga kecil. Mungkin lari di depan rumah, berjemur, itu bisa kita lakukan. Yang kedua, kita juga bisa mengasah skill kita dengan rutinitas harian kita. Misalnya, kita suka masak, kita bisa mengasah skill masak kita di rumah selama proses karantina, gitu. Nah, kalau buat yang ketiga, kita juga perlu nih makan makanan yang bergizi. Contohnya 4 sehat dan 5 sempurna. Yang terakhir, kalau misalnya memang kita pendatang, kita juga perlu komunikasi 2 arah dengan orang yang ada di rumah. Jadi komunikasi itu harus tetap berjalan, biar kita nggak stres-stres amat lah di rumah, gitu.